Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dapat beribadah di rumah. Ibadah hari Minggu kita sudah lakukan 5 kali dan termasuk di dalamnya ibadah Paskah, ibadah Jumat Agung, ibadah keluarga, kurang lebih 5 kali kita lakukan bersama-sama. Kita beribadah bersama-sama seisi keluarga dari rumah tangga, tempat kita membangun spiritualitas keluarga kita, di mana semakin kita mencintai Tuhan, mencintai keluarga, suami, istri, dan anak-anak, dan juga kita mencintai sesama kita. Pada hari Minggu kedua sesudah Paskah ini, bacaan kita terambil dalam Keluaran pasal 7 ayat 7 sampai ayat 13. Ayat 13 mengatakan, "Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan." Hal apa yang menghalangi seseorang untuk percaya dan untuk tunduk kepada Tuhan? Pikirannya yang rasional, yang hanya mau percaya dan menerima sesuatu yang bisa diterima oleh akal budinya, ataukah gengsinya yang besar yang menolak untuk tunduk kepada siapapun, termasuk kepada Tuhan. Apa yang menghambat Firaun untuk percaya dan tunduk kepada kedaulatan Allah? Sekilas sepertinya Firaun masih sangat mengandalkan ilah-ilah yang selama ini dia sembah dan terbukti dapat diandalkan oleh bangsa Mesir. Itu sebabnya Musa memeragakan kedahsyatan Tuhan di hadapan Firaun dengan mengubah tongkat menjadi ular. Firaun segera memerintahkan para ahli sihir dan orang-orang berilmu untuk mendemonstrasikan kekuatan spiritual yang sama. Namun, ular dari tongkat-tongkat Harun ternyata menelan ular-ular jajahan Mesir. Terbukti bahwa Allah Israel lebih berkuasa daripada ilah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sayang sekali, Firaun telah menolak mempercayai Allah Israel. Firaun berkeras hati, tidak mau mendengarkan Tuhan, walau tanda kedahsyatan Tuhan menyolok di depan mata. Hal itu akan terus terulang dalam perjumpaan berikut antara Musa, Harun, dan Firaun. Berbagai tula yang kemudian menimpa Mesir menunjukkan bahwa ilah-ilah Mesir pada hakikatnya mati. Allah Israel adalah Allah sejati, Allah yang berkuasa atas segala hal di muka bumi ini. Masalah bagi Firaun adalah gengsinya sebagai raja, yang bagi kepercayaan Mesir adalah anak dewa. Gengsi inilah yang membawa pengerasan hati Firaun untuk tunduk dan juga untuk mengakui Allah. Banyak orang terjebak gengsi. Mereka menolak mengaku diri membutuhkan Tuhan. Tanpa disadari, mereka sedang mengeraskan hati dari belas kasihan Tuhan yang nyata lewat serangkaian kesempatan berjumpa dengan Dia. Sungguh mengerikan
bila suatu saat pengerasan hati itu sekaligus menjadi penghukuman bagi mereka. Semakin nyata kemuliaan Allah dalam perjalanan kehidupan, semakin jahat manusia, semakin besar karunia Allah dinyatakan. Semakin hebat perlawanan manusia terhadap Allah, semakin dahsyat pula kuasa Allah untuk dinyatakan dan untuk memastikan penggenapan rencananya. Inilah yang Tuhan tegaskan berulang kali kepada Musa. Firaun tidak akan menggenapi rencana Allah dengan terbuka dan senang hati, melainkan akan melawan mati-matian. Hal ini diizinkan Tuhan. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. Besar kekuasaannya, semakin besar kuasa itu dinyatakan. Kuasa Tuhan lawan kuasa dukun. Seperti yang pernah terjadi ketika Musa dipanggil. Tongkat Musa berubah menjadi ular ketika dilempar di depan Firaun. Para dukun Firaun ternyata dapat melakukan keajaiban yang sama. Menjadi pertanyaan, apakah ini berarti bahwa kuasa Tuhan dapat ditandingi oleh kuasa di balik para dukun? Atau bahkan kuasa yang mereka miliki lebih besar daripada kuasa Allah? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tidak sama sekali. Ular-ular buatan para dukun itu dimakan habis oleh ular yang berasal dari tongkat Musa. Ini kuasa Tuhan yang terjadi. Inilah mujizat Tuhan yang terjadi dan berlaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam dunia ini ada banyak kuasa yang berusaha menipu dan juga berusaha mengikat kita. Tetapi kuasa Allah yang menyertai kita, kuasa Allah yang memelihara kita, kuasa Allah yang mempertahankan kita dalam kemenangan. Baru saja kita memperingati hari kemenangan Kristus. Kemenangan Kristus adalah kemenangan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini. Allah berkuasa untuk memelihara anak-anaknya dengan cara yang unik dan juga dengan cara sempurna. Tuhan membentuk kita dengan citra yang unik dan khas. Tuhan mengasihi Musa sepanjang hidupnya. Tuhan yang sama pun mengasihi setiap anak-anaknya. Tuhan mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam pembacaan Keluaran pasal 7 ini, di mana kita tahu dalam ayat 13 bangsa Israel keras kepala. Mereka tidak mau keluar dari kerajaan Mesir yang menjadikan mereka budak. Karena mereka takut kalau keluar dari Mesir mereka tidak akan selamat. Nah, Tuhan ingin bangsa Israel mereka tahu bahwa Dia jauh lebih hebat daripada Firaun dan Dia jauh lebih hebat daripada Mesir. Saudara-saudaraku, karena itu kalau kita dalam perjalanan hidup ini mendapat tantangan dan kesulitan seperti Musa dan seperti bangsa Israel, janganlah kita menyerah pada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu. Kesulitan dunia dan kesulitan bangsa Indonesia saat ini dengan adanya COVID-19, justru dalam kesulitan itu kita dapat melekat
kita dapat mengalami pertolongan dan kekuasaan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Tapi memang benteng yang paling sukar ditembus adalah kekerasan hati manusia. Tetapi ingat, hanya Tuhan yang punya cara dan hanya Tuhan yang mampu melakukannya apapun kesulitan yang kita hadapi saat ini. Kita hadapi bersama dengan Tuhan dan pasti Tuhan menolong kita seperti Dia menolong Musa. Saudaraku, apapun yang terjadi saat ini, apapun yang terjadi hari besok, itu adalah rencana Tuhan yang jauh lebih indah dan baik dan selalu baik untuk kita. Untuk itu, janganlah keraskan hatimu. Karena mujizat yang terjadi dalam perjalanan kehidupan umat manusia itu memperlihatkan kebesaran kuasa Allah atas kehidupan kita umatnya. Mujizat itu sampai ini bisa dan terjadi dalam perjalanan kehidupan kita. Dan mujizat itu sebagai satu cara Tuhan membebaskan umat manusia agar Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya mampu melihat kuasa Tuhan yang boleh berlaku dalam setiap langkah juang kehidupan kita. Dekatlah dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.